Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandi Ugatingsi dari kelas 8C. Hari ini saya akan membahas tentang cahaya, lensa, dan optik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat, dipantulkan, dibiaskan, dan mengalami penguraian warna tanpa perambatan massa. Sifat-sifat cahaya terbagi menjadi 4. 1. Cahaya dapat menembus benda bening. 2. Cahaya dapat merambat lurus. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat diuraikan. Pemantulan cahaya terbagi menjadi 2, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur, permukaan dinding pemantul tidak rata atau kasar, memberi kesan teduh. Pemantulan teratur, arah sinar pantul teratur menuju ke arah tertentu. Permukaan dinding pemantul rata atau halus, memberi kesan menyilau. Cermin terbagi menjadi 3, yaitu cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Pengertian cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besar. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung. Sifat bayangannya yaitu tegak, semu, lebih besar. Cermin cembung adalah cermin dengan bentuk permukaan yang melengkung keluar. Sifat bayangannya dari cermin cembung diperkecil, maya, dan juga tegak. Pembiasaan cahaya adalah pembelokan arah cahaya ketika melewati dua zat atau medium di mana kerapatan optiknya berbeda. Hukum Snellius tentang pembiasaan cahaya. 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. 2. Apabila sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. 3. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dibiaskan mendekati garis normal. 4. Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan suatu bilangan tetap. Bilangan tetap ini yang menunjukkan indeks bias. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Lensa berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan membentuk gambar pada sensor atau film. Dalam memilih lensa, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti fokus, kedalaman bidang, sudut pandang, dan kualitas gambar. Semakin baik kualitas lensa, semakin baik pula gambar yang dihasilkan. Jenis lensa terbagi menjadi 2 jenis, yakni lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cembung disebut lensa positif, adalah lensa yang bagian tangannya lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tangannya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Bentuk lensa cembung. Di lensa cembung ada biconvex, plan convex, dan concave convex. Lensa cekung. Di lensa cekung ada biconcav, plan concave, dan juga convex concave. Manfaat lensa cembung dikutip dari buku ringkasan pengetahuan alam 2010 oleh Rahmat. Lensa cembung dapat dimanfaatkan pada kaca pembesar loupe, kacamata untuk rabun dekat, hipermetropi, mikroskop, kamera, teleskop, dan proyektor. Manfaat lensa cekung. Ada pak lensa cekung dipakai untuk kacamata bagi penderita rabun jauh, miopi. Juga dipakai pada teropong panggung sebagai lensa okuler yang berfungsi sebagai lensa pembalik bayangan sehingga gambar tampak tegak. Optik adalah suatu alat yang bekerja dengan prinsip cahaya. Alat optik memudahkan hidup manusia dalam melihat atau mengabadikan segala sesuatu. Melalui alat optik, kamu bisa menikmati keindahan alam, mengabadikan momen-momen terbaik, dan memperjelas objek-objek kecil. Jenis-jenis alat optik dan fungsinya. 1. Mata. Mata adalah salah satu organ tubuh yang berperan sebagai indera penglihatan. Mata dapat menangkap perubahan cahaya, dan perubahan spektrum cahaya membuat mata dapat melihat warna. 2. Kacamata. Kacamata adalah alat optik yang berfungsi untuk membantu orang yang mempunyai kelainan cacat mata agar dapat melihat secara jelas. Ada kacamata yang menggunakan lensa cembung dan ada juga yang lensa cekung. Penggunaan kacamata disesuaikan dengan jenis cacat matanya. 3. Kamera. Kamera adalah alat yang berfungsi untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan mata kita.
yakni dengan memfokuskan cahaya yang masuk menggunakan lensa dan selanjutnya ditangkap oleh sensor pada kamera. 4. Mikroskop. Mikroskop yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengamati objek-objek yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Cara kerja mikroskop yaitu dengan memperbesar bayangan hingga tampak lebih jelas dan besar dari aslinya. 5. Teropong. Teropong adalah alat optik yang dimanfaatkan untuk mengamati berbagai benda yang berada jauh dari jangkauan, sehingga dapat terlihat lebih jelas. Teropong terdiri dari dua jenis, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.